Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Di episode kali ini kita akan khusus membahas sistem requirement ataupun spesifikasi minimum dari DaVinci Resolve. Baik itu DaVinci Resolve 17 versi saat ini, DaVinci Resolve 16, 15, 14, bahkan 12 sekalipun. Nah, karena saya menggunakan DaVinci Resolve itu dari versi 12 ya. Saya pertama kali gunakan DaVinci Resolve itu versi 12 dan sampai sekarang itu versi 17 saya tetap gunakan DaVinci Resolve. Jadi di sini kita akan bahas ya sistem requirement ataupun spesifikasi minimum itu berdasarkan pengalaman saya sebagai pengguna DaVinci Resolve dan juga kita akan bahas secara data-data yang tertulis di website-website yang banyak membahas DaVinci Resolve untuk sistem requirement-nya. Nanti akan kita share. Nah, teman-teman, karena saya sering dapati pertanyaan teman-teman itu di kolom komentar, Bang, spesifikasi laptop saya itu seperti ini, PC saya itu seperti ini, kuat nggak ya untuk jalankan DaVinci Resolve itu kuat nggak ya? Kalaupun kuat itu versi berapa ya? Nah, jadi kita akan bahas di sini. Oke, teman-teman. Kita akan bahas pertama berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya yang paling sering ditanyakan dari teman-teman itu ya, kita akan bahas pertama dari pertanyaan teman-teman itu yang paling sering ditanyakan adalah masalah RAM. Nah, untuk software editing, manapun itu, DaVinci Resolve kah, ataupun software editing yang lain, itu pasti ya, namanya software editing video itu berat. Butuh konsumsi RAM yang cukup tinggi ya. Jadi misalnya teman-teman punya RAM 4 GB, itu mungkin bisa jalan, tapi ya mungkin kita nggak bisa multitasking untuk menggunakan software yang lain ataupun membuka apapun itu ya. Nah, jadi teman-teman berdasarkan pengalaman saya, dari DaVinci Resolve 12 sekalipun, itu saya gunakan 8 GB. Ini untuk RAM ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ya, yang tertulis di banyak website, untuk DaVinci Resolve itu membutuhkan minimal RAM untuk editing ya. Maksudnya di edit page ataupun edit tab, untuk cutting-cutting itu ya 16 GB minimal ya, 16 GB. Tapi saya gunakan di RAM 8 GB. Baik itu waktu saya gunakan DaVinci Resolve 12, 14, 15, 16, bahkan sampai 17 saat ini saya gunakan RAM 8 GB. Baru-baru ini aja saya baru upgrade ke RAM 16 GB. Jadi menurut pengalaman RAM 8 GB itu cukup teman-teman. Itu cukup ya. Walaupun sesekali itu bisa nge-lag ya, itu wajar ya. Artinya kalau kita gunakan DaVinci Resolve, upayakan jangan gunakan atau membuka software yang lain. Nah, ini untuk RAM secara pengalaman saya. Yang kedua, yang paling sering ditanyakan itu adalah prosesor ya. Bang, prosesor saya itu Core i3 gitu kan. Ini kuat nggak ya Bang untuk DaVinci Resolve itu ya. Nah, tergantung ya, itu generasi berapa. Karena kan beda generasi, itu beda performanya. Nah, menurut pengalaman saya, untuk minimal DaVinci Resolve ya, ini kita bicara DaVinci Resolve 17 aja pertamanya. Karena saat ini versi 17 ya, yang saat ini ya. Atau 16 sekalipun ya, nggak apa-apa. 16, 17 karena itu berdekatan. Nah, karena pasti saat ini teman-teman udah jarang yang gunakan DaVinci Resolve 14 ke bawah. Mungkin 15 ke atas ya. Nah, untuk prosesor teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, itu minimal ya. Minimal biar bisa playbacknya lancar, untuk proses editingnya lancar, cutting, dan semisalnya color grading. Misalnya pengguna Intel, ya gunakanlah Core i5. Upayakan generasi 7 ke atas. Generasi 7 ke atas ya. Sekarang udah generasi 11 ya. Upayakan generasi 7 ke atas. Dan upayakan itu seri H ya, bukan seri U. Karena kita ketahui kalau seri U itu kan TDP low power ya, mungkin 10 sampai 25 watt. Upayakan teman-teman itu gunakan prosesor seri H untuk laptop ya. Berarti kalau dia seri H itu pasti laptop gaming ya. Itu kita paham lah. Kalau untuk laptop gaming itu pasti biasanya seri H. Nah, jadi kalau dia seri U itu dia laptop yang memang mungkin untuk kerja-kerja ringan. Jadi upayakan itu i5 generasi 7 ke atas. Ini berdasarkan pengalaman ya. Generasi 7 ke atas dan seri H. Apakah seri U tidak bisa? Bisa. Seri U bisa. Tapi itu pengalaman saya gunakan di DaVinci Resolve 17 itu di Intel i5 generasi 11. Itu lancar. Walaupun dia seri U. Itu saya gunakan DaVinci Resolve 17 itu sangat-sangat lancar ya. Bahkan lebih lancar dari laptop yang ada saat ini ya. Ini i5 generasi 8 8300H. Itu lebih lancar loh di generasi 11 karena ya itu dia, beda generasi performanya jauh lebih kencang. Nah, itu dia. Dan teman-teman pengguna AMD, upayakan ya tetap seri H ya. Meskipun itu Ryzen 5
3.500 ya, apalagi udah seri 4.000 bahkan 5.000 ya, itu pasti udah kenceng ya. Walaupun mungkin seri U, tapi kalau dia udah 5.000 series itu ya mudah-mudahan itu sanggup ya. Sedangkan generasi 11 Intel aja i5 itu seri U aja itu kuat kok, apalagi Ryzen ya, yang konon katanya banyak reviewer itu Ryzen tuh tenaganya lebih kuat ya daripada Intel. Ya itu saya juga kurang tahu lah karena saya bukan pembanding prosesor. Tapi secara pengalaman untuk generasi yang paling tinggi itu ya biasanya performanya lebih kencang. Simpelnya begini, teman-teman pengguna laptop ya ataupun PC ya, perhatikan jumlah core-nya di prosesornya. Upayakan menggunakan prosesor yang dia minimal 4 core ya. Kalau dia masih dual core ya itu biasanya kurang kuat untuk DaVinci. Jadi yang dia itu menggunakan 4 core ya 8 thread mungkin ya, 4 core 4 thread, yang jelas harus 4 core ya, jangan 2 core. Oke, itu untuk prosesor. Jadi kita review ya, RAM minimal 8 GB itu cukup ya, walaupun tertulis di website itu 8 GB, tapi 8 GB itu cukup ya. Ya 8 GB itu cukup, walaupun tertulis di website itu 16 GB, tapi pengalaman saya 8 GB cukup ya. Walaupun terkadang mau nge-lag ya, tapi masih bisa lancar kok. Nah, yang kedua, prosesor upayakan teman-teman gunakan seri H dan dia i5 ke atas ataupun Ryzen 5 ke atas. Nah, seperti itu. Kalau mau lancar. Kalau Ryzen 3, saya pengalaman sih. Ryzen 3 itu saya gunakan di PC ya, di PC. Ryzen 3 2200G. Video pertama saya di channel ini itu saya edit di PC Ryzen 3 2200G tanpa PGA, hanya mengandalkan Vega 8 onboard iGPU-nya. Nah, jadi itu masih kuat kok. Oke, itu untuk prosesor. Nah, sekarang kita bahas di VGA. Nah, teman-teman, kita tahu ya, untuk DaVinci Resolve ini adalah software yang butuh VGA yang kuat. Nah, jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan, misalnya teman-teman pengguna Intel hanya mengandalkan Intel UHD grafik, mungkin jalan ya, masih jalan, tapi nggak akan senyaman yang punya VGA dedicated ataupun VGA yang GTX, MX, atau bahkan RTX ya. Jadi kalau hanya menggunakan VGA discrete GPU ya seperti Intel UHD grafik, nah itu biasanya sih nggak akan kuat ya, pasti playbacknya patah-patah. Karena untuk DaVinci Resolve dia itu base-nya itu adalah base GPU ataupun VGA, tidak seperti software mungkin Premiere Pro yang dia itu butuh lebih ke prosesor, tapi kalau dia untuk DaVinci Resolve dia lebih kepada VGA. Maka teman-teman harus punya VGA yang kuat ya. Saya gunakan di laptop ini ya. Ini kan Intel Core i5 8300H generasi 8 teman-teman. Ini laptop jadul ya, udah lama. Dan untuk VGA-nya ini GTX 1050 dengan VRAM itu 4 GB dan ini masih kadang mau nge-lag ya. Kadang mau nge-lag, tapi masih jalan, Itu di GTX 1050 loh. Nah, kalau misalnya di bawah itu ya mungkin bisa lebih nge-lag lagi ya mungkin teman-teman. Nah, itu untuk VGA. Jadi teman-teman usahakan ya gunakan VGA. Tapi pengalaman saya, nah saya menggunakan di video pertama saya itu saya edit di DaVinci Resolve 16 dan menggunakan prosesor Ryzen 3 2200G tanpa VGA dedicated. Jadi hanya mengandalkan VGA onboard ya ataupun disebut iGPU ya. Itu hanya Vega 8 ya. Yang dia itu diambil 2 GB dari RAM. Nah, jadi itu jalan kok DaVinci Resolve. Jadi saya gunakan RAM 8 GB dan 2 GB-nya itu udah dipotong ya, di swap ya mungkin istilahnya untuk VGA-nya, untuk iGPU-nya. Nah, jadi itu masih jalan loh di Ryzen 2200G. Tapi PC ya, bukan laptop tapi PC. Nah, kita udah bahas 3. Yang pertama adalah RAM 8 GB minimal. Selanjutnya ini adalah prosesor ya. Seri H, upayakan seri H. Dan juga apakah itu AMD, Ryzen, ataukah itu Intel Core i. Nah, itu terserah ya. Yang penting seri H usahakan yang dia TDP-nya 45 watt ke atas ya. Dan selanjutnya adalah GPU ya. Karena DaVinci Resolve itu butuh VGA yang kuat. Dan yang keempat teman-teman, nah ini harus diperhatikan. Kalau teman-teman masih menggunakan monitor ya ataupun layar laptop yang belum Full HD ya, belum 1080 kali 1920, maka nggak akan nyaman editingnya karena nanti tampilannya akan sempit ya. Nah, jadi usahakan ya DaVinci Resolve itu dia butuh monitor yang dia sudah Full HD. Nah, itu untuk DaVinci Resolve. Nah, itu pengalaman ya, bisa teman-teman mungkin
gunakan pengalaman saya ini untuk mempertimbangkan menggunakan laptop apa. Nah, oke, sekarang kita akan bahas berdasarkan data-data yang tertulis di website. Oke, kita masuk ke website. Di sini kita masuk website pertama, yaitu websitenya dipoputra.com. Spesifikasi minimum dari DaVinci Resolve 17. Dipo Putra ini adalah legendanya DaVinci Resolve untuk tutorial bahasa Indonesia. Jadi mungkin udah ada yang sebelumnya, namun yang konsisten pada saat itu ya, itu adalah Dipo Putra. Nah, Dipo Putra dia buat di websitenya buat tulisan ya, yaitu spesifikasi minimum DaVinci Resolve 17. Nah, teman-teman silakan kunjungi channel YouTube Dipo Putra untuk melihat ya, itu adalah video-video pertama dalam bahasa Indonesia untuk tutorial DaVinci Resolve. Di sini tertulis ya, untuk spesifikasi minimum DaVinci Resolve itu yang pertama, prosesor. Ya, di sini harus 4 core. Nah, yang saya bilang tadi adalah minimal 4 core. Dan graphic card itu 4 GB VRAM. 4 GB VRAM. Jadi VGA-nya harus punya VRAM 4 GB ya minimal. Dan RAM 16 GB. Nah, RAM 16 GB biar lancar. Selanjutnya monitor harus 1920 x 1080. Nah, di sini tertulis sistem operasi Windows 10 64 bit. Nah, pengguna Windows memang harus 64 bit, tidak bisa 32. Jadi DaVinci Resolve tidak tersedia dalam 32 bit. Nah, DaVinci Resolve itu bisa diinstal di Windows, Mac OS dan juga Linux. Nah, tergantung teman-teman menggunakan sistem operasi apa. Nah, ini untuk websitenya Dipo Putra. Selanjutnya kita ke pcguide.com. Nah, di sini DaVinci Resolve 16 dan 17 sistem requirement-nya apa? Yaitu ya di sini tertulis ya 16 GB untuk editing ya, untuk editing. 32 GB RAM untuk Fusion, yaitu untuk VFX ataupun visual effect, dan juga integrated or discrete ya. Jadi atau itu VGA on board ya yang terpasang di prosesor ataupun dedicated ya. Ya, GPU itu minimal 2 GB VRAM. Nah, ini sedikit berbeda ya di pendapatnya si pcguide.com dan juga di Poputra. Nggak ada masalah. Ya, intinya harus punya VRAM yang minimal 2 GB lah mungkin ya. Tapi saya menggunakan 4 GB pun kadang masih nge-lag ya. Jadi usahakan 4 GB ke atas. Nah, selanjutnya GPU ya. Support dengan OpenCL atau CUDA. Oke, dan selanjutnya di sini tertulis update GPU dan pasang juga install Blackmagic Design Desktop. Oke, itu untuk pcguide.com. Dan yang ketiga, kita ambil 3 website aja. Yang ketiga itu adalah dari Motion Array. Nah, jadi Motion Array ini adalah website yang sering menyediakan template-template itu baik itu Premiere Pro, After Effects, bahkan DaVinci Resolve. Di sini tertulis ya, teman-teman. Di sini untuk GPU ya. Nah di sini teman-teman lebih detail ya untuk minimum performance. Untuk editing 1080p ya, Full HD ya, di sini harus punya VRAM minimal 4 GB. Nah, kalau untuk top performance, nah jadi ini kan kita ceritanya sistem requirement yang minimum ya. Jadi kalau minimum ya ini dia 4 GB VRAM. Tapi kalau untuk performa yang lancar untuk top performance itu harus 20 GB VRAM dengan footage 6K ataupun 8K. Dan untuk CPU ya 4 core ya, minimum ya 4 core yang seperti kita jelaskan tadi, dan juga untuk top performance itu ada di 18 core. Nah, RAM ya, RAM untuk minimum itu untuk editing HD ya 16 GB ya. Rata-rata mereka 16 GB. Jadi sepakat bahwasannya minimal RAM itu 16 GB yang direkomendasikan minimum. Walaupun pengalaman saya 8 GB itu cukup ya, 8 GB cukup. Masih bisa jalan. Dan untuk 4K itu 32 GB. Nah, dan top performance-nya itu 64 GB. Oke, sangat tinggi ya. Jadi yang namanya software editing tuh memang seperti itu ya. Harus kuat ya, harus tinggi. Oke, jadi itu dia teman-teman. Dari 3 website yang kita baca ya, ada di poputra.com, pcguide.com, dan juga motionarray.com. Semuanya menjelaskan dengan satu kesimpulan yang kita tarik ya, yaitu minimal punya 4 core CPU dan juga GPU dengan VRAM minimal 4 GB, dan juga harus monitornya Full HD, dan juga RAM-nya itu minimal 16 GB ya, walaupun 8 GB cukup ya. Ulang-ulang ya. Saya ulangi ya, 8 GB cukup. Karena kita di sini ceritanya adalah
sistem requirement minimum ya. Walaupun sebenarnya ini udah menyalahi ya dari yang banyak tertulis di website, bahkan website resminya juga. Nah, seperti itu. Jadi, itu dia teman-teman, bagi teman-teman yang bertanya, sistem requirement ataupun, Bang, laptop saya itu kuat nggak ya untuk DaVinci Resolve? Dicoba aja. Kalau nggak dicoba, nggak akan ketahuan. Oke teman-teman, sampai di sini untuk sharing kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya.